Membahas penggerebekan markas judi online, kita sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, sudah ada Kompol Devi Sujana. Selamat siang, Pak Devi. Ya, selamat siang, Mbak. Baik, Pak Devi, yang pertama yang kami tanyakan adalah terkait dengan rumah kos ini. Apakah rumah kos mewah yang dijadikan sarang judi online ini sudah dicurigai sejak lama, Pak Devi? Sejak kapan ini? Jadi berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan juga, sebenarnya kami sudah mencurigai adanya tindak perjudian di tempat kos tersebut. Ya, ada dari keterangan warga di sana ada tindakan dari tersangka sendiri yang mencurigakan, di mana dia sering mengurung di dalam kamarnya, jarang keluar rumah dan jarang keluar kamar dan sebagainya. Nah, kemudian dari hasil informasi tersebut kita kembangkan, kemudian kita dapatkanlah di TKP tersebut beberapa unit CPU yang saat itu waktu kita datangi sedang melaksanakan kegiatan perjudian online, di mana modusnya yaitu dia menggunakan aplikasi permainan Hig Domino Island, di mana tersangka ini memiliki sekitar 11.000 akun Hig Domino ini. Nah, dari 11.000 ini dia memiliki satu aplikasi robot yang bisa secara otomatis memainkan sekitar 300 sampai 400 akun dalam waktu bersamaan. Nah, karena memainkannya dalam waktu yang banyak, dalam waktu yang bersamaan, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan bonus atau chip dari permainan tersebut lumayan besar. Nah, hasil penjualan chipnya ini, hasil chip yang didapatkan ini kemudian dikumpulkan dalam satu akun, kemudian dilakukan penjualan. Nah, chipnya inilah yang emang sering digunakan oleh orang-orang untuk bermain judi online. Jadi dia selain bermain untuk dirinya sendiri, juga menjadikannya sebagai sarana sehingga orang lain bisa melakukan kegiatan perjudian online. Begitu, Pak. Itu secara teknis untuk kemudian ini didapatkan bahwa dari pelaku ini memang kerap berada di dalam kos-kosan tersebut, begitu ya. Kemudian ini mengindikasi terhadap kecurigaan itu. Sudah berapa lama sebetulnya dari pelaku ini menyewa rumah kos tersebut untuk dilakukan sebagai permainan untuk tempat judi online, begitu? Apakah sempat ada juga dari keterangannya lokasi-lokasi yang lain yang sempat dijadikan lokasi serupa, Pak Devi? Ya, betul. Jadi sekitar untuk di Makassar sendiri dia sudah melakukan kegiatan tersebut sekitar 6 bulan. Nah, sekitar 6 bulan. Nah, untuk di kos-kosan ini baru 2 minggu. Jadi sebelumnya dia berpindah-pindah tempat. Tiap bulan habis sewa, pindah ke tempat lain, ke kos-kosan lain. Bahkan dia juga pernah melakukannya di beberapa apartemen yang ada di kota Makassar ini, Mbak. Jadi untuk menghindari dicurigai oleh mungkin tetangga setempat ataupun oleh petugas, dia melakukan perbuatan tersebut dengan berpindah-pindah tempat, Pak. Oke, berpindah-pindah tempat untuk kemudian ini menghindari dari kecurigaan pemilik kos, begitu ya. Dan sudah ada berapa banyak lokasi yang sudah dijadikan oleh pelaku ini sebagai tempat tersebut, Pak? Apakah dari pemilik kos yang paling terakhir ini juga sempat mencurigai adanya aktivitas mereka, Pak Devi? Ya, sebenarnya untuk dari pemilik kos sendiri belum kita minta keterangan, Mbak. Kita ada informasi dari tetangga-tetangga kosnya. Nah, dari informasi itu kita kembangkan. Nah, untuk tempat yang sudah dia pakai di Makassar sendiri ada 5. Terdiri di kos-kosan dan juga ada 2 apartemen yang sudah disewa oleh yang bersangkutan. Oke, sudah ada 5 tempat yang sejatinya ini berada tepatnya di Makassar, begitu. Tapi kalau pelaku ini melakukannya seorang diri atau memang dia punya komplotan begitu, dan markas lain selain di Makassar ada tidak, Pak Devi? Untuk di Makassar sendiri dia sudah melakukannya dengan ada 1 orang lagi, Mbak, asistennya, dan saat ini juga kita dijadikan tersangka. Kemudian untuk jaringan ini ada di provinsi lain yang saat ini kami sudah profiling juga, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah kita amankan. Jadi dia untuk di Makassar sendiri bekerja sendiri, akan tetapi terkait dengan permainan ini, dengan cara-caranya, kemudian penjualan hasil chipnya ini terkait dengan jaringan di provinsi lain, Mbak. Saat ini kita masih melakukan pengembangan.
Oke, provinsi lain ini berarti ada di mana saja Pak Devi yang terjaring oleh pelaku? Ada di Sumatera, Mbak. Oke, kalau begitu terkait dengan barang bukti yang sudah berhasil diringkus ataupun diamankan oleh pihak kepolisian, ini apa saja Pak Devi? Barang buktinya ada 3 unit CPU komputer yang kalau kita lihat memang spesifikasinya tinggi. Kemudian juga ada kartu perdana, ya, kartu telepon perdana sekitar 222. Ini yang digunakan untuk mendaftar di akun judi online tersebut. Seberapa besar kemudian dampak ataupun pengaruh dari pelaku judi online ini, terutama apakah sudah ada korban juga yang akibat dari pelaku judi online ini, dan berapa kemudian ancaman hukuman yang diterapkan terhadap pelaku, Pak Devi? Ya tentu saja karena dia ini melakukan kegiatan tersebut bukan untuk dirinya sendiri. Jadi bukan hanya untuk menerima keuntungan sendiri, tapi dia melakukannya, kemudian hasilnya itu dijual ke orang-orang yang akan melakukan judi online tersebut. Jadi dia membuka ruang atau memberikan kesempatan dan fasilitas ke orang lain untuk melakukan judi online. Tentu saja mungkin korban dampaknya juga lebih besar daripada melakukannya sendiri sendiri. Nah, kemudian untuk ancaman hukumannya kita terapkan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2004 pasal 27 ayat 2 junto 45 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Baik, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Kalau begitu, ya, terima kasih kalau begitu atas informasi Anda, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana. Selamat siang, salam sehat selalu. Ya, sama-sama. Ya.